Seperti yang diketahui, Four Aliens menguasai persaingan MotoGP sejak 2006. Meski posisi Stoner sempat digantikan oleh Marquez pada 2013 karena pensiun dini. Rivalitas para alien ini akhirnya memudar ketika Pedrosa, Lorenzo, dan Rossi satu persatu memutuskan pensiun. Rivalitas para alien ini menurut Bagnaia berpotensi terulang. Pasalnya, hanya ia, Martin, Bastianini, dan Marquez yang konsisten memperebutkan podium dan kemenangan sepanjang 2024. Selain itu, menjelang 4 seri terakhir, hanya mereka berempat yang masih punya kans matematis jadi juara dunia. Dalam balapan tersebut, Bagnaia, Martin, Marquez, dan Bastianini secara berurutan mengisi posisi 4 besar, yakni adegan yang sudah sering terjadi musim ini, baik di balapan sprint maupun balapan Grand Prix. Yang menurut Bagnaia, rivalitas ini seperti kembali ke masa lalu, hari-hari ketika Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Stoner, dan juga Marquez selalu finish di 4 besar. Meski begitu, Bagnaia mengakui bahwa persaingannya dengan Martin dalam 2 musim terakhir lebih sulit dihadapi dibanding persaingan Rossi versus Lorenzo pada masa lampau. Pasalnya, ia dan Martin sama-sama sering melakukan kesalahan meski sama-sama tampil tangguh. Marquez berhasil finish ketiga dalam balapan ini usai Pedro Acosta terjatuh, sekaligus berjibaku dengan banyak pembalap meski start dari posisi ke-9. Marquez yang menganggap balapan ini membosankan karena sepi aksi saling salip mampu menahan laju Enea Bastianini yang ada di belakangnya. Marquez pun finish dengan margin keunggulan 0,536 detik atas Bestia. Uniknya, pada lap terakhir Marquez melewati batas trek di tikungan 4. Biasanya, rider yang melewati batas trek pada lap terakhir dijatuhi hukuman mundur 1 posisi oleh FIM Stewart. Lalu, mengapa Marquez lolos dari hukuman ini? Regulasi FIM menyatakan hukuman mundur 1 posisi hanya akan dijatuhkan ketika pembalap yang melewati batas trek unggul 0,5 detik atau kurang dari rival di belakangnya. Alhasil, karena Marquez unggul 0,536 detik atas Bastianini, maka ia lolos dari hukuman tersebut. Uniknya, Marquez bukan satu-satunya rider yang diinvestigasi oleh FIM Stewart dalam balapan ini. Brad Binder yang finish di posisi ke-6 juga melanggar batas trek tikungan 4 pada lap terakhir. Namun karena ia unggul 0,868 detik atas Marco Bezzecchi, maka insiden tersebut tidak dikategorikan berdekatan memperebutkan posisi. Tikungan 4 sirkuit Motegi sendiri sudah jadi musuh Marquez sepanjang akhir pekan. Sang 8 kali juara dunia juga sempat kedapatan melanggar batas trek di tikungan tersebut dalam sesi kualifikasi pada Sabtu. Marquez sejatinya mencatat waktu tercepat dan memecahkan rekor lap Jorge Martin. FIM Stewart pun menghapus lapnya akibat insiden tersebut. Namun keputusan ini sempat dikritik oleh Marquez karena diumumkan setelah bendera finish dikibarkan. Race Director MotoGP Mike Webb kemudian merilis klarifikasi mengenai kesalahan pihaknya dalam mengumumkan keputusan itu. Ia menyatakan bahwa keterlambatan ini diakibatkan kesalahan sistem yang membuat registrasi lap tidak terjadi secara otomatis, sehingga notifikasinya juga terlambat datang. Acosta yang juga berteman baik dengan Martin karena diurus oleh manajemen yang sama, menyatakan bahwa Martinator tampak lebih tenang menjalani persaingan musim ini dibanding pada 2023. Namun, Acosta mengaku tak tahan melihat Martin dan Bagnaia saling bermanis-manis. Martin lalu menyatakan persaingannya dengan Bagnaia sudah terlalu sengit sehingga memberi tekanan mental tersendiri. Alhasil, mereka ogah pusing-pusing mengacaukan pikiran satu sama lain. Martin juga menyatakan bahwa Acosta boleh melakukan sewor ketika suatu saat nanti ikut berebut gelar dunia. Uniknya, Acosta memang sudah memiliki rencana untuk melakukan perang psikis kepada rivalnya ketika ia dapat peluang merebut gelar dunia MotoGP. Hal ini bahkan sudah terlihat saat ia masih berlaga di Moto2 pada 2023 ketika ia kerap melakukan sewor kepada Tony Arbolino. Albesiano yang memimpin pengembangan RSGP sejak 2015 beralih ke HRC untuk menggantikan Ken Kawauchi. Kawauchi sendiri tadinya merupakan direktur teknis Suzuki yang mundur dari MotoGP pada akhir 2022. Kawauchi bergabung dengan HRC sejak 2023 dan musim depan dipindahkan ke tim tes.
Langkah HRC menggait Albesiano ini cukup mencuri perhatian. Asalnya, Honda dikenal sebagai pabrikan yang tadinya hanya mau mengandalkan sumber daya manusia dari insinyur Jepang. Alhasil, Albesiano akan menjadi direktur teknis pertama mereka yang berasal dari Italia dan Eropa sekaligus. Espargaro dan Albesiano sendiri bekerja sama di Aprilia sejak 2017 dan meramaikan perebutan gelar dunia MotoGP 2022. Espargaro yang akan jadi test rider HRC musim depan senang mereka akan melanjutkan kolaborasi di Honda dan menyebut Albesiano sebagai sosok yang tepat bagi HRC. Espargaro juga menyatakan bahwa keputusan HRC menggait Albesiano membuktikan bahwa mereka memang benar-benar ingin bangkit dari keterpurukan. Pasalnya, ini artinya HRC mulai terbuka pada cara kerja pabrikan-pabrikan Eropa seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Selain bakal melanjutkan kerjasama dengan Albesiano, Espargaro juga akan reuni dengan Kawauchi yang pernah bekerja dengannya di Suzuki pada 2015 hingga 2016. Selain itu, rider berusia 35 tahun ini juga memboyong sang kru chief Antonio Jimenez dan salah satu mekaniknya Salva Franco. Jack Miller menguak apa yang dia pikirkan saat sempat menyalip Marc Marquez dan Enea Bastianini di MotoGP Jepang 2024. Momen itu terjadi pada permulaan balapan utama yang mentas Minggu. Sayang, dia tidak mampu bertahan di depan dua rivalnya tersebut. Miller sendiri akhirnya finish pada tempat ke-10. Sementara itu, kedua pembalap Ducati menghuni tempat ketiga dan 4. Setelah menyalip Marquez dan Bastianini, pembalap Red Bull KTM Factory ini sempat memikirkan satu hal. Dia sekilas membayangkan dirinya berada posisi 5 besar. Sayang, angan-angan untuk finish di posisi 5 besar itu melayang. Seiring berjalannya balapan, Miller beberapa kali disalip lawan hingga finish ke-10. Miller sendiri berharap hujan semakin deras karena dengan begitu dirinya bisa mengejar rider di depan yang masih ada di dalam pandangannya. Selanjutnya, pembalap Red Bull KTM Factory ini bakal menggelar seri kandangnya yakni di Australia. Harapan besar tentu dibawa pria berusia 29 tahun itu. Dia berharap bisa menyuguhkan balapan dan hasil yang bagus pada publik negeri Kangguru. Marc Marquez berikan wejangan kepada dua kandidat juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Juara dunia 8 kali itu mengatakan bahwa haram hukumnya bagi Martin maupun Bagnaia melakukan blunder di seri balapan selanjutnya. Sebab seri balapan MotoGP 2024 menyisakan 4 agenda lagi yang mana semakin dekat dengan penentuan gelar juara dunia MotoGP 2024. Terlebih dari kacamata Marquez, keduanya telah melakukan kemampuan terbaiknya dengan kecepatan yang berimbang dari GP24. Maka dari itu, satu hal yang ditekankan oleh si baby alien kepada dua calon juara dunia MotoGP 2024 adalah jangan sampai blunder atau melakukan kesalahan. Menariknya, di tengah persaingan Martin dan Bagnaia yang berburu gelar juara dunia MotoGP 2024, Marquez telah memilih satu jagoan. Ex-rider Honda menyebut Jorge Martin untuk bisa menjadi juara dunia MotoGP untuk kali pertamanya. Sebelum ini, kekasih Gemma Pinto telah mengatakan bahwa memang dirinya lebih condong untuk menjagokan Jorge Martin. Keyakinan Marquez kian solid ketika melihat perjuangan Martin di Jepang kemarin saat start dari P11 dan bisa finish podium ketiga.